Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pilot Mabuk EVP. Jadi sekarang saya mau share lagi video long range ya, long range seperti biasa di Merapi. Kali ini kita akan take off di daerah Kali Adem ya, Kali Adem. Itu tempat wisata Jeep Merapi ya, tempat spot foto yang menarik. Dan kebetulan hari ini tanggal 4 September itu cuacanya cerah banget di pagi hari. Saya ke Kali Adem itu sekitar pukul 5.30 ya, masih pagi. Cuacanya masih dingin. Kemudian tapi walaupun cerah, tapi ternyata anginnya kencang. Jadi terbangnya seperti apa ya, nanti kita saksikan aja ya. Kita langsung tonton videonya. Langsung tonton videonya guys. Nah, ini kita take off dari selatannya Kali Adem ini ya, tempat spot foto kalau kita wisata Jeep. Nah, kita take off dari sini. Ini di bawah kita ini tambang ya, tambang pasir di kali apa ini, Kali Gendol ini, Kali Gendol. Nah, kita menyusurin Kali Gendol guys. Nah, itu di sebelah kiri itu Kali Bangker, Kali Adem, tempat wisata. Kalau kalian suka wisata Jeep Merapi itu mampir ke situ, Kali Adem, Bangker Kali Adem. Nah, kita lurus ini berarti posisinya tuh di selatan ya, selatan, antara selatan dan tenggara ini Kali Adem itu. Dari rumah itu kita jarak sekitar ke Kali Adem itu sekitar 15 kiloan lah, 15 kilo, sekitar 40 atau 30 menit gitu. Kalau pagi 30 menit udah nyampe sih ke rumah. Nah, cuacanya sangat cerah sekali, langit biru, terus ada kabut-kabut tipis sedikit sih, tapi kita lihat dari jauh pun puncak Merapi itu sangat jelas ya. Matahari sebelah kanan kita, di sebelah timur ya. Nah, kita terbang rendah-rendah aja di sini menyusuri Kali Gendol, ini Kali Gendol. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu kita terbangnya miring, ini miring, mulai miring nih, karena memang anginnya kencang nih, anginnya kencang ke arah barat ya. Anginnya tuh dari timur ke arah barat dan agak ke bawah gitu, anginnya tuh ke bawah. Jadi nanti pas kita mendaki akan lebih berat lagi itu untuk mendaki ke puncaknya. Dan biasanya kalau angin besar gini tuh konsumsi baterai juga agak boros ya, karena si propeller itu akan bekerja motor itu akan bekerja keras untuk melawan angin gitu. Nah, ini kita kuatnya pakai yang si Krakatoa ya. Ini rekaman juga, ini pakai rekaman DJI O4. Jadi kuatnya ini dia nggak bawa GoPro seperti biasanya. Nah, ini ada perbedaan karena mungkin PID-nya settingannya ini untuk gendong action cam, tapi ketika terbang ini nggak bawa action cam, jadi agak geter-geter gitu karena dia kurang berat kayaknya, settingan PID-nya kurang cocok. Ini harus dirubah lagi. Jadi kita bisa lihat tuh, kita miring ya, terbangnya miring ke kanan ini karena melawan angin dari kanan gitu. Nah, ini maaf ya teman-teman, ini gambarnya bagus, cuman sayangnya getar ya, getar karena ya itu tadi PID-nya nggak cocok, ditambah lagi kondisi anginnya kencang banget ini. Kalau ini tuh segini tuh udah di gyro flow ya, udah di stabilization, tapi tetap ada getarnya karena saking kencangnya getarannya kencang. Terus mungkin karena PID-nya juga ini PID untuk gendong action cam. Nah, ini saya nggak gendong action cam, jadi ini rekaman dari O4 nya kayak gini ya. Saya atur di settingan di ini tuh kalau nggak salah 60 frame per second ya. Terus di 4K POV nya wide, ini wide. Terus pakai ini tuh kalau di O3 itu, kalau di O4 itu apa, Cinelike itu, Cinelog kalau nggak salah settingannya untuk warnanya ya. Ini kita kasih warnanya tuh videonya ketika kita editing ya, di CapCut atau di Premiere atau di semua aplikasi editing video ya.
Ini color gradingnya aku pakai CapCut kayak gini. Cuman ya sayang sekali ya, gambarnya bagus tapi getar-getar karena memang anginnya kenceng banget ini di sini. Nah ini saya coba nggak terlalu tinggi ya, karena biasanya kalau tinggi juga anginnya semakin kenceng gitu. Jadi kita coba mepet-mepet ke daratan gitu, seperti itu. Nah kita udah mulai masuk ke lerengnya lah, lereng Gunung Merapi nih. Kita coba pepet deket-deket aja ya, nggak usah tinggi-tinggi karena anginnya kenceng banget gitu. Nah, nanti kita pepet lagi nih, ini di lerengnya kita mulai mendaki nih. Nah, ini throttle tuh di sekitar, pokoknya aku jaga di bawah 40 ya biar efisien. Tapi pas tanjak biasanya 40 itu udah minimal 40 buat mendaki ya. Nah ini kita coba pepet sedikit ke bawah ya, dengan harapan ya anginnya nggak terlalu kenceng gitu. Tapi ya kita coba saja lah. Cahaya dari timur ya bagus sekali ya, ini viewnya pokoknya memanjakan mata, ini menyejukkan gitu. Nah ini kita pepet ini. Nah itu ada lubang-lubang ya teman-teman, kayak semacam lubang-lubang itu. Kalau orang itu kayak pori-pori ya gitu, kalau kulit itu kayak ada lubang-lubang. Itu lubang apa itu? Apakah itu nantinya jadi semacam gua gitu atau apa gitu, tuh kayak lubang-lubang gitu banyak gitu ya di lerengnya itu. Dan ngerti apa itu lubang misterius lah kita bilang, biar orang-orang penasaran. Lubang misterius. Nah itu ada batu besar tadi tertahan di situ ya. Kalau ambrol ngeri juga, segede gitu, segede apa itu, tronton itu ya batunya. Nah kita mulai mendaki kayak itu, makin goyang-goyang aja nih, goyang-goyang karena memang anginnya kenceng banget ini, dari timur ke barat ya anginnya, terus agak ke bawah juga anginnya, jadi menahan kita untuk naik ya. Nah ini mulai pelan-pelan. Nah ini kita mulai tertahan sama angin yang kencang. Semakin tinggi itu semakin kencang anginnya ya, jadi kita hati-hati, kita main aman aja guys gitu. Nah sini kita mulai mendaki terus ini jarak tuh sekitar 4 kilo ya, 4 kilo lebih lah dikit kalau di situ take off-nya. Sama seperti di Babadan juga sekitar 4 kilo jaraknya, sama ya seperti itu. Nah ini getarnya makin parah nih, makin ke atas itu makin parah. Nah ini Merapi dari dekat guys, puncak Merapi, lereng Merapi dari dekat tuh seperti ini. Jadi banyak batu-batu berserakan gitu dari muntahan gunung berapi ya, dari berbagai periode letusan ya. Jadi kalau ahlinya geologi itu dia bisa melihat dari warnanya, bentuknya, teksturnya itu dari muntahan letusan tahun berapa itu mereka tahu gitu. Itu udah usianya berapa lama batuannya, itu para ahli pasti tahu. Tapi kalau aku kan bukan ahlinya, jadi aku menikmati aja pemandangannya. Itu. Nah ini kita sudah mulai mendekati puncak itu. Asapnya juga ini nggak terlalu banyak ya, bagus, jadi lumayan ya buat gambar juga, bersahabat ya. Beda kalau misalkan asap sulfatarannya itu tebal banget, itu kalau ke puncak itu menghalangi pemandangan juga, secara gambar juga kurang bagus gitu kalau terlalu tebal. Nah kita mulai merayap, kita tengok-tengok ke arah timur. Di sana matahari sudah terbit ya, sudah lumayan tinggi, jadi agak silau backlight. Nah tuh Pasar Bubrah itu di balik bukit sana ya, di balik puncaknya yang sebelah utara tuh. Itu tempat camping sebelum puncak ya, sebelum summit attack waktu. Tapi memang sekarang masih belum dibolehkan ya untuk pendakian gitu, karena masih statusnya masih siaga 3 kalau nggak salah gitu. Nah itu lautan awan, terus merbabu juga, wah cerah banget merbabu kelihatan dari sini di balik Gunung Merapi. Nah itu tuh di bawah tuh Pasar Bubrah tuh. Nah itu ada, situ juga ada alat ya, di situ ada pos untuk menyimpan alat-alat pantau. Tuh lihat tuh awannya kayak gitu ya, muter-muter gitu awannya.
itu menandakan anginnya kenceng gitu awannya. Kalau awan kayak gitu, nah, kita coba dive ke bawah. Nah ini dinding puncaknya itu deh, keroakannya dulu letusan tahun berapa ini ya, longsor ini kalau nggak salah 2006 sama 2010 kan, getar banget ini, anginnya kencang banget ya. Nah ini kalau dari arah Kali Talang, Klaten ini pas banget nih, bukaan ini, coakan ini dari arah tenggara ini, dari Klaten itu jelas banget lurus itu. Dan memang waktu dulu itu memang daerah sana yang paling terdampak waktu ini ambrol ya, waktu yang tenggara ambrol itu ya daerah Klaten sama Sleman yang terdampak, yang paling parah Klaten gitu, kayak gitu guys. Itu asap sulfataranya juga nggak terlalu tebal, bersahabat ya. Terus batu-batuannya itu yang apa, yang belerang itu dia warna putih, terus ada kuning-kuningnya gitu, kuning-kuning belerang gitu ya. Tuh liatin tuh, masih aktif kan di situ. Kita coba mendekati ke dindingnya, dinding batu-batuan dari puncak Merapi itu kayak gimana sih gitu. Nah ini juga baru berusaha mendekat, tapi ya itu angin, kita melawan angin. Ini anginnya tuh liatin dari asap sulfatara juga arahnya tuh kan ke sana, ke sebelah barat. Nah kita melawan angin ini kalau trotoarnya nggak kita naikin, kita ke bawah angin guys, kita mundur gitu, arah barat. Nah kita coba naik sedikit, terus kita lihat, tengok dikit-dikit dinding puncaknya nih. Nah kayak gini tuh batunya. Oh ini kalau warna putih gini berarti ini tuh sudah mengeras gitu, kalau infonya dari teman-teman pengamat itu. Tapi kalau dia masih baru, masih panas, itu biasanya warnanya masih hitam gitu, batuannya tuh masih hitam biasanya. Itu masih panas biasanya, belum bener-bener dingin katanya. Dan tergantung juga jenis batunya apa itu. Yang nggak ngerti, saya sih bukan ahlinya ya, cuman dengar-dengar aja. Nah kita jalan pulang aja nih, sampai nggak lama ya, nggak banyak yang bisa dieksplor kalau dari sini ya, tidak bisa melihat guguran juga. Nah ini kita coba dive tipis-tipis ke sini nih. Nah ini patokannya apa saya tuh kalau pulang ya, ini nih bukit yang di depan ini patokannya. Ini turun-turun ikutin aja nih punggungnya, ini ngikutin ini, udah nyampe ke Bangker Kali Adem. Sebelah kiri sana tuh itu Kali Talang ya, itu sebelah kiri. Kalau ini lurusannya Kali Adem. Nah, itu sungai itu ya, Kali Gendol itu hulunya. Nah, itu pasir-pasir juga diambilnya dari Kali Gendol ya. Salah satunya yang ditambang itu Kali Gendol gitu, untuk pembangunan. Dan yang paling banyak itu di daerah Ngori, dari daerah Serumbung itu tambangnya, dan memang gugurannya ke situ. Kalau di sana kan hampir tiap hari ya, tiap saat itu memuntahkan guguran lava. Jadi ya diambilin, ditambang, diisi lagi sama Merapinya, nggak habis-habis gitu. Jadi itu untuk pembangunan. Kita agak berbelok ke kiri ini. Kita coba ambil posisi yang lainnya untuk menuju pendaratan, biar agak variasi lah gitu. Sebenarnya tadi kan sebelah kanan kita pas pergi, nah ini pulangnya agak sebelah di kiri gitu. Ya udah mau nyampe, ini udah deket ya, tuh di depan itu Kali Adem ya, Bangker ya. Nah ini di kanan kita bawah itu tambang ya, tambang pasir. Tapi kayaknya udah nggak ditambang yang ini mah ya, tinggal yang di bawah-bawah kayaknya gitu. Nah mungkin itu nanti kalau ada letusan lagi, ini kali yang sedalam ini tuh bisa keisi lagi, ini jalur lahar soalnya ini. Cuman tergantung dia arahnya kemana peluncurannya gitu. Tapi bisa keisi lagi nih yang sedalam ini tuh, nanti kalau pas meletus lagi itu suatu saat bisa keisi lagi, itu penuh lagi, bisa dangkal lagi gitu. Nah kita di sini itu Kali Adem ya, Bangker.
kita dari sini. Saya berlindung dari panas ya, panas matahari, karena memang udah menyengat juga, jadi cari semak-semak biar nggak kepanasan. Karena lumayan ya kalau longreng itu kan lama, jadi bisa kalau berjemur gitu tuh bisa mandi keringat gitu. Jadi kita cari tempat yang eyup, yang teduh. Nah ini bersembunyi di balik semak-semak ya, biar ada adem nggak kepanasan. Nah gitu aja guys. Jadi penerbangan kali ini kita berhasil melihat lubang-lubang misterius ya di lereng Gunung Merapi. Lubang apa itu nggak tahu juga ya. Jadi apa itu apa? Kayaknya sih terbentuk secara alami ya dari batuan-batuan Merapi gitu, dari proses mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun atau berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi itu proses secara alami, bukan buatan manusia ya. Oke gitu aja untuk penerbangan kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Jadi itu video ini tuh diambil pada tanggal 4 September ya, 4 September yang lalu. Jadi ini baru sempat tak edit gitu. Ya gitu aja. Untuk teman-teman yang berminat untuk membeli kuat yang saya terbangin ini tuh, sebenarnya ini dijual juga, ada di Tokopedia aku gitu. Jadi ini pemakaian juga sekitar si Krakatau ini kan dirakit itu dari Mei. Tapi ya jarang dipakai ya, terpakainya yang sering itu kan yang si Mariono sama yang Chinwook. Soalnya kalau yang longreng kan dipakainya khusus buat longreng aja, dan nggak setiap saat kita longreng gitu, mungkin sebulan cuma beberapa kali, jadi pemakaiannya tuh jarang. Dan O4 nya itu baru sekitar 2 bulan lah dipasang di si Krakatau, sebelumnya kan pakai O3 gitu guys. Jadi ditengokin aja, nanti linknya aku kasih di bawah ya, di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.